Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan absen dulu ya. Adela. Hadir, Mbak. Adinda. Hadir, Mbak. Adinda Miftahul. Adinda Miftahul ada. Adrian. Hadir, Mbak. Anggita. Hadir, Mbak. Aurelia. Hadir, Mbak. Deswita. Hadir, Mbak. Elman. Hadir, Mbak. Fairuza. Hadir, Mbak. Fatia Hasna. Vika Nuriski. Hadir, Mbak. Firna Rani. Hadir, Mbak. Gabrian Timothy. Hadir, Mbak. Hana. Hadir, Mbak. Oke. Ika Prila. Hadir, Mbak. Ituin auto kaya ngundang. Jireh Manuel. Hadir, Mbak. Maria Gracia. Hadir, Mbak. Medita. Hadir, Mbak. Mutiara. Hadir, Mbak. Muhammad Raihan. Muhammad Raihan Maulana. Oke, Muhammad Raihan. Muhammad Hasimu. Hadir, Mbak. Nadine. Hadir, Mbak. Naisya. Hadir, Mbak. Najmi. Hadir, Mbak. Nasya. Hadir, Mbak. Nafi. Ada Nafi. Nayesa. Hadir, Mbak. Naila. Naila Kintia. Naizila Putri. Hadir, Mbak. Paulia. Hadir, Mbak. Putri. Hadir, Mbak. Raja Noverisme. Oke. Raisa. Hadir, Mbak. Raivan. Salwa. Hadir, Mbak. Sarah. Hadir, Mbak. Sharon. Hadir, Mbak. Tesalonika. Hadir, Mbak. Tivania. Hadir, Mbak. Wildan Eva. Apakah ada yang merasa belum dipanggil? Mbak, maaf, Adinda Miftahul hadir ya, Mbak. Oke. Ada lagi? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke. Hari ini kita akan belajar terkait metode penelitian kualitatif, lebih ke paradigmanya.
Jadi yang pertama, kalau kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing, mengapa kita harus belajar filsafat dalam riset sains informasi? Yang pertama, paradigmanya kalau kita gunakan sebagai kacamata, kalian bisa menganalogikan, yakni membayangkan paradigma ini adalah kacamata dan Anda memakai kacamata berwarna merah, maka seluruh dunia akan terlihat merah. Nah, bagaimana cara memandang realitas? Begitu pula nantinya kalian akan memandang dalam riset. Jadi cara Anda memandang ini, teman-teman memandang sebuah realitas informasi akan menentukan bagaimana teman-teman mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Nah, dalam sains informasi, kita tidak hanya berurusan dengan teknologi, tetapi juga bagaimana manusia berinteraksi dengan informasi tersebut. Contoh ya, kalau teman-teman mungkin sudah dapat mata kuliah Information Behavior, Information Interaction, itu adalah sebagaimana contoh mata kuliah yang menyinggung manusia berinteraksi dengan informasi. Nah, paradigma adalah sebuah kompas intelektual yang menentukan arah penelitian. Nah, risiko tanpa paradigma itu ada impact-nya, yakni tanpa pemahaman filosofis, seorang peneliti hanya akan menjadi teknisi data yang gagal menangkap esensi fenomena sosial di balik arus informasi. Jadi kembali teman-teman harus tahu paradigmanya. Nah, makna informasi dalam sains informasi yakni pertama, bisa kita tahu benda mati itu bersifat objektif atau sebuah konstruksi sosial yang maknanya berbeda terhadap orang. Nah, dalam konteks SIFO, paradigma membantu kita memahami kedua pertanyaan itu. Jadi lantas apa sih paradigma? Menurut Creswell, bukunya ada di list, nanti kalian bisa download, sudah di-upload oleh Kak Tia, di mana paradigma adalah sekumpulan keyakinan dasar yang memandu tindakan kita dalam meneliti. Sehingga tadi disebutkan paradigma adalah sebuah kompas, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mencakup apa aja, Kak? Yang pertama, bagaimana kita melihat dunia atau disebut ontologi, dan bagaimana kita dalam memperoleh pengetahuan atau epistemologi. Kembali lagi ya, the way kita melihat itu adalah ontologi, dan apa yang kita peroleh itu epistemologi. Ada 4 pilar landasan filosofis. Jadi kalau teman-teman pahami, paradigma bukan sekedar teori, melainkan sebuah sistem keyakinan dasar yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama tadi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Ontologi atau hakikat realitas adalah yang sering teman-teman mungkin hadapin ya. Apa sifat dari realitas yang kita pelajari? Kalau dalam kualitatif, realitas itu teman-teman bisa memandang sebagai sesuatu yang bersifat subjek, jamak, dan dikonstruksi oleh partisipan penelitian. Misal nih pada sains informasi, realitas tentang kegunaan sistem informasi kan tidak hanya satu. Nah, bisa bermacam-macam bagi setiap pengguna. Misal bagi pengguna A membingungkan, maka bagi pengguna B itu intuitif. Itu adalah realitasnya ya. Nah, sementara epistemologi itu apa? Hubungan peneliti dengan pengetahuan. Biasanya akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sih hubungan antara peneliti dengan yang diteliti? Jadi kan disebutkan analoginya, berarti apa sih yang kita dapatkan dari pengetahuan? Nah ini, dari pengetahuan itu kan melalui via atau media, yakni hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Dalam kualitatif, biasanya peneliti berinteraksi langsung dengan partisipan untuk meminimalkan jarak emosional dan intelektual. Karena pengetahuan sendiri teman-teman tahu bersifat value laden, yakni syarat akan nilai. Nah, pustaka yang biasanya digunakan atau membahas terkait epistemologi itu
oleh Creswell, di mana di sana dia menceritakan, yakni menekankan pentingnya peneliti hadir di lapangan untuk memahami konteks secara utuh. Biasanya kalau teman-teman tahu ada ya metode penelitian kualitatif, jenisnya apa yang digunakan oleh peneliti tersebut. Observasi partisipatif. Jadi benar-benar hadir di tengah sebuah observasi itu dan dia ikut langsung terjun praktikalnya. Nah, ini aksiologi atau peran nilai di mana akan tercipta sebuah pertanyaan, peran nilai dan etika apa dari penelitian. Nah, dalam kualitatif, peneliti mengaku secara terbuka bahwa penelitian mereka mengandung bias tertentu dan pengaruh nilai-nilai pribadi maupun budaya. Kalau sekarang mungkin kalian masih ngawang ya, masih bingung. Tadi itu apa, terus epistemologi, ontologi, aksiologi. Nanti kalau kalian sudah mulai pengambilan data atau teman-teman agak sedikit flashback deh pengambilan data ketika ada mata kuliah yang project, nanti kalian ambil data di sebuah instansi dan apa, nanti di situ akan ngerti dan memahami, oh ini yang dimaksud. Gitu. Pelan-pelan aja, dipahami apa dikit-dikit, nanti lama-lama kalian akan mudah memahami seluruhnya. Nah, kalau 4, yakni pilar terakhir metodologi adalah prosedurnya. Bagaimana cara kita ini menemukan pengetahuan tersebut atau data tersebut? Biasanya bersifat induktif, dari data menuju teori. Berarti kalau deduktif dibalik ya, teori ke data. Nanti ada lagi abduktif. Jadi ada induktif, deduktif, dan abduktif. Nah, menggunakan logika desain yang fleksibel, melibatkan pengumpulan data yang mendalam. Tadi saya sebutkan observasi partisipatif, terus ada wawancara, nanti mungkin ada survei, ada grounded teori, ada netno, ada etno, macam-macam. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari 4 pilar tadi? Ontologi itu hakikat realitas. Kebenaran itu tunggal atau jamak. Kalau epistemologi adalah hubungan antara peneliti. Jadi kalian tuh lebih memilih peneliti itu harus jarak jauh atau terlibat langsung. Jika aksiologi itu adalah peran dan nilai penelitian, maka metodologi adalah prosedurnya, caranya. Bisa dipahami ya. Nah, ini paradigma utama dalam kualitatif. Creswell dan Pak Aswar pernah berpendapat dalam bukunya masing-masing, terdapat beberapa paradigma yang dominan. Post-positivisme, percaya adanya realitas objektif namun sulit ditangkap secara sempurna. Ketika ada momen-momen realitas objektif namun sulit ditangkap secara mutlak atau sempurna. Yang kedua nih, interpretif atau konstruktivisme, percaya bahwa manusia mengonstruksi makna. Jadi peneliti mencari pemahaman dari partisipan tentang dunia tempat mereka tinggal. Konstruk apa sih yang membangun si responden-responden ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Nah, biasanya jika melakukan survei seperti ini, wawancara seperti ini dengan bentuk snowball, biasanya pertanyaannya terbuka alias kalian menanyai seseorang tanpa memberikan pilihan ganda. Kalau pertanyaan tertutup itu kan ABC gitu kan. Orang suruh sebar angket aja, terus memilih dari A, B, C, D, E, F, G gitu kan biasanya. Tapi biasanya untuk mengetahui sebuah jawaban dari responden atau narasumber ini, kalian harus memiliki pertanyaan terbuka. Yang ketiga ini transformasi kritis. Penelitian harus memiliki agenda politik untuk membantu kaum tertindas. Riset tentang literasi digital masyarakat marginal. Ini bisa nih menjadi sebuah tajuk untuk kalian nantinya membuat skripsi atau prototipe. Apa sih yang bisa dibantu untuk masyarakat marginal dalam mencari sebuah literasi digital? Kalau dibikin kotak-kotak itu bisa dilihat dari seperti ini. Aspeknya yakni post-positivisme, realitasnya hanya objektif,
namun hanya bisa dipahami secara probabilitas. Sementara kalau konstruk itu jamak dan dikonstruksi secara rasional. Sementara kalau transformasi ditentukan oleh kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Tujuannya untuk menemukan pola, kalau post-positivis. Kalau konstruk memahami makna. Kalau transformasi, karena namanya transformasi, bisa kita mudah gitu ya pahami, yakni melakukan sebuah perubahan sosial dan pemberdayaan kelompok marginal. Biasanya kalau kalian sering membaca artikel ada tulisan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, biasanya itu pergerakan yang dilakukan seseorang atau komunitas dalam melakukan upaya dengan perpustakaan membantu kaum-kaum marginal. Itu bisa kalian baca-baca, cek literatur itu biasanya membahas terkait literasi digital, terkait penerapan information behavior, macam-macam. Nah, contoh riset nih, ada evaluasi efektivitas algoritma pencarian informasi, itu post-positivis ya. Konstruktivisnya pengalaman pustakawan disabilitas dalam menggunakan media. Terus kalau yang berikutnya, analisis wacana kritis terhadap hoax politik di medsos. Ini konsep dasar dari metodologi atau si kerangka riset itu tadi ya. Struktur, prosedur, dan aturan transformasi yang diikuti peneliti. Itu misalkan contohnya seperti itu. Lantas tujuannya apa? Untuk menghasilkan dan menata pengetahuan yang semakin bertambah. Nah, transformasi sendiri, proses mengubah bukti yang ditangkap oleh indera menjadi sebuah generalisasi tentang gejala. Jadi metodologi itu ada caranya, prosedurnya. Kalau transformasi adalah prosesnya. Jadi sudah masuk pada kegiatannya, seperti itu. Pendekatannya, yakni logic in use, dalam praktiknya, logika yang digunakan meliputi 3 tahap utama. Memilih teknik pengamatan tertentu, menilai data yang terkumpul, dan mengaitkan data tersebut pada proposisi teoretik. Jadi ketika kalian tuh memilih tekniknya, saya mau pakai metode penelitian ini nih, tekniknya seperti ini. Kemudian kalian udah dapat pilihan itu, juga mulai tuh menilai data yang kalian himpun dengan penggunaan teknik tersebut. Nah, kalian sudah dapat nih analisisnya kan, kalian kaitkan data tersebut dengan teori yang kalian pakai, dengan kacamata yang kalian pakai. Gitu. Itu logic in use-nya, seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan paradigma? Karena tadi sudah kita bahas semua yang berkaitan dengan paradigma, apa konstruk yang membangunnya, yakni metodologi pada dasarnya sebuah implikasi dari ontologi dan epistemologi. Jadi, faktor dahsyatnya ada di ontologi dan epistemologi. Nah, paradigma kedua ini tuh menjadi dasar pembentukan sebuah sistem keyakinan atau paradigma penelitian, di mana kuantitatif, tadi sudah disebutkan ya, ada positif, ada post-positivisme, ada logical empirism. Nah, jika di kualitatif itu ada konstruk, fenomenologi, dan interpretivisme. Ini ada tipe of research design. Kalau kualitatif tuh jawabannya why, question, terus ada observasi dan interpretasi, ada grouping. Tapi kalau kuantitatif itu ada number, ada statistik, ada pengukuran gitu ya. Suara Nadine sepertinya bocor. Maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman lebih suka, saya introvert nih. Saya nggak ingin
banyak-banyak menghabiskan bersama orang lain karena mungkin saya tidak bisa menggali lebih dalam narasumber misalkan gitu. Nah, oke, ambil aja kuantitatif, sebar angket, kamu akan fokus pada hasil statistiknya. Kalian akan disibukkan pada pendekatan penilaiannya, penggunaan aplikasinya, uji sana, uji sini, macam-macam kan, ada uji hipotesis 1, terus ada uji ini, uji itu, kan baik sekali kalau yang kuantitatif. Kualitatif juga tidak kalah banyak, dia akan harus terus-menerus menanyai si narasumber ini sampai di titik jenuh, bias gitu jawabannya. Kembali lagi disesuaikan dengan teman-teman peneliti. Ada yang bocor kayaknya. Ontologi, hakikat realita, bagaimana paradigma memandang realita kenyataan. Ada ini realita eksternal, ada realita objektif, ada yang namanya gejala sosial bersifat jamak dan merupakan hasil dari pemaknaan manusia. Nanti teman-teman searching lagi, baca lagi buku Bunka biar lebih memahami apa sih yang dimaksud positivisme, postpositivisme, ada relativisme, ada konstruk, ada kritikal, macam-macam. Ini yang epistemologi secara lebih dalamnya, yakni dualisme atau objektivisme yang terdapat perbedaan dan pemisahan tegas antara yang mengetahui dan yang diketahui. Kalau tadi kan hubungan antara yang peneliti dengan diteliti. Nah, ini hari dijabarkan lebih dalam. Dualisme yang objektivisme. Kalau dualisme termodifikasi, ini melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang sudah dikenal. Nah, itu yang positif. Kalau konstruk itu yang membangun, ya ini terjadi pembauran antara yang mengetahui dan yang diketahui dalam menemukan temuan penelitian. Ini paradigma pengetahuannya. Berupa kumpulan hipotesis yang telah diuji keberlakuannya dan dianggap sebagai hukum. Hipotesis yang belum dibuktikan tidak berlaku, memiliki probabilitas tinggi. Biasanya hipotesis-hipotesis ini tuh condong ke kuantitatif. Nah, konstruk pengetahuan konstruksi yang telah mendapat konsensus dari pihak-pihak yang kompeten dalam menafsirkan substansinya atau yang lahir ketika sebuah interaksi itu terjadi. Nah, implikasinya apa? Jika metodologi positif itu bersifat manipulatif dan eksperimental, bertujuan untuk menguji hipotesis, dan catatannya adalah yang harus kalian pahami, merupakan modifikasi dari metodologi positivisme. Jadi, positivisme kemudian lahir positivisme. Jadi dari yang biasa menuju ke pos. Nah, kalau yang konstruk, ini pendekatannya hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Kalian cari, kalian Google. Tujuannya untuk menekankan pada interaksi antara peneliti dan yang diteliti. Berfokus di situ ya. Nah, mencari konstruksi pemahaman yang lebih baik dari sebelumnya. Biasanya terjadi penekanan metodologi itu karena untuk menggali lebih dalam daripada sebelumnya. Ini kuantitatif. Yang ini kualitatif. Jadi, emerging metode yang dapat berkembang karena pendekatannya kan eksploratif ya dan interpretatif. Jadi, akan lebih mudah dipahami ketika sebuah metode ini dapat lebih berkembang karena pendekatannya eksploratif. Nah, sehingga kenapa bisa berkembang? Karena pengambilan datanya menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi kalian bisa lebih dalam mendapatkan data dari si narasumber ini. Nah, jenis datanya ada observasi, ada audiovisual data, ada interview juga. Nah, metodenya teks dan image analisis. Biasanya kenapa image analisis? Ini video. Makanya ada audiovisual data.
Nah, kita akhirnya membahas terkait penelitian kuali dan kuanti. Penelitian kuali tentang fenomena yang diteliti. Berfokus pada konteks sosial, budaya, dan psikologis. Tapi kalau kuanti, biasanya kan numerik ya, teman-teman sudah paham, yang ada uji hipotesis, uji kelayakan ini dan kelayakan itu gitu kan. Formulasi hipotesis ini dapat diuji menggunakan metode statistik. Nah, memang lebih luas, tetapi kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan kemampuan teman-teman. Ada kalau kualitatif, analisis data bersifat deskriptif. Pendekatannya interpretatif dan bersifat induktif. Dari khusus ke umum, dari data ke teori. Kalau kuanti tadi pakai data statistik, datanya pasti ditunjukkan dengan angka-angka dan rumus matematika yang presisi. Nah, ini sampelnya. Sampelnya yang lebih kecil umumnya berfokus pada penelitian kasus tunggal untuk pendalaman makna. Kalau kuantitatif menggunakan sampel yang jauh lebih besar dengan tujuan agar dapat mewakili. Jadi di sini ada gap yang namanya sampel ya teman-teman. Kalau kuali, sampelnya memang kecil karena dia akan lebih berfokus pada penelitian kasus tunggal untuk pendalaman makna di setiap narasumbernya. Jadi satu orang itu akan ditanyai lebih dalam. Biasanya itu 3 hingga 10 orang. Bahkan 10 orang pun tuh hanya biasanya dilakukan oleh pelaku ini ya, disertasi ya. Tapi kalau skripsi biasanya 3 sampai 5 orang. Kalau kuantitatif, nah ini sampelnya besar karena dia tidak akan sedalam itu mencarian makna jawaban atau makna konstruk yang membangun. Nah, ini tujuannya untuk mewakili atau merepresentasikan populasi yang lebih luas. Semakin banyak populasi, biasanya semakin disarankan untuk mengambil kuantitatif, seperti itu. Ada wawancara, ada observasi langsung, ada dokumen tertulis, ada media visual. Bisa mengkaji dari dokumen tertulis, nanti kalian mewawancarai para pelaku atau para pemangku kebijakan. Tapi kalau kuantitatif, ada kuesioner, ada survei online. Ini tujuannya, kalau kualitatif, mengeksplorasi topik-topik yang benar-benar baru, kompleks, dan belum banyak dipahami. Kalau kuantitatif, menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya dan membuat generalisasi terhadap populasi. Ini paradigma yang digital ya, tantangan big data dan algoritma. Teman-teman tahu kalau di SIFO kan menghadapi tantangan big data. Kalian juga mempelajari itu kan. Nah, tren kualitatif ini mulai bergeser nih ke arah bagaimana si algoritma ini membentuk sebuah realitas sosial individu yang membutuhkan pendekatan paradigma kritis untuk melihat ketimpangan akses informasi. Nah, biasanya kalau untuk bela negara PNVJ ini memahami paradigma itu bukan sekedar sebuah teori, tetapi wujud dari kesadaran berbangsa. Jadi paradigma yang tepat ini dapat menghasilkan sebuah riset yang solutif yang nantinya bisa menjadi sumbangsi kedaulatan informasi nasional. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Cukup, Mbak. Oke, bentar, saya buka dulu.
Sudah terlihat belum teman-teman? Terlihat Mbak, tapi ini kita masih di file. Oh, masih di file. Sekarang udah terlihat ya teman-teman? Terlihat Mbak. Ini saya akan mencoba menunjukkan bahwasannya saya dulu waktu S2 diberikan informasi ini sama dosen saya. Nggak harus kalian tulis juga sih, kalian baca aja, dipahami bareng-bareng kita. Jadi di UGM ini akan dijelaskan di awal sekali itu adalah pengertian metodologi penelitian dan pengenalan metodologi kualitatif. Beliau ini adalah dosen senior di Fakultas Teknik, terutama Fakultas Arsitek ya. Beliau itu adalah seperti guru bagi saya dalam metode penelitian. Jadi saya sudah singgung ya, ini deduksi, induksi, dan abduksi. Kemudian ada ragam paradigmanya dan pengenalan metodologi penelitian kualitatif. 3 opsi cara mengembangkan teori deduksi, induksi, dan abduksi. Opsi pertama, tidak atau belum ada teori, maka teori baru perlu dibuat. Berarti kan induksi. Tetapi jika sudah ada teori, tapi diragukan keberlakuannya di suatu kasus, teorinya perlu diuji pada kasus, disebutnya deduksi. Nah, abduksi itu yang apa? Sudah ada teori, tapi dinilai atau dianggap belum kurang lengkap, gitu misalkan. Teori perlu dimodifikasi agar lebih lengkap. Nah, disebutnya abduksi. Ini ya, teman-teman pahami. Deduksi versus induksi. Jadi disebutkan jika teori ke deduksi itu case, kalau yang tadi di file sebelumnya, induksi adalah dari kasus ke teori. Jadi, yang berangkat dari teori, menelaah teoritis penalaran, kemudian diuji teorinya untuk mengukur konsep dan uji dalilnya. Tetapi kalau yang berangkat dari kasus menuju teori itu induksi. Jadi, akhirnya dia membentuk konsep dalil, menata dalil menjadi sebuah teori. Ini deduksi, deskripsi, evaluasi kualitatif. Dari yang teori menuju kasusnya, menuju teori lagi. Teori untuk apa? Menelaah terhadap teori-teori yang memiliki prime untuk landasan ya. Kemudian memahami kasus secara sistematis, memahami kelebihan dan kekurangan, dianalisis, kemudian dihipotesiskan, diusulkan perbaikan terhadap kondisi yang ditemukan pada kasus, mengusulkan perbaikan atau apa yang sekiranya teman-teman hadapi pada kasus tersebut. Ini abduksi, versi pertama ya. Teori, jadi menelaah, mengkonfirmasi proposisi teoretik ke kasus unik, kemudian mengecek keberlakuan proposisi teoretik ini, karena kasusnya kan unik. Kemudian dieksplorasi, kemudian proses teoritisasi, hingga akhirnya menemukan teori baru yang berlaku pada himpunan kasus. Biasanya kasus-kasus ini ada cirinya, kajian literaturnya dikit, belum banyak orang yang menggali itu. Nah, abduksi versi 2 ini memodifikasi sebuah teori kemudian diuji empiri. Jadi dari teori ke propose modify teori yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan keunikan kasus ya. Lakukan pengujian teori, mengecek keberlakuan teori, abduksi, kemudian hasil akhirnya
teori yang baru sudah diuji dan sudah berlaku untuk himpunan kasus. Mungkin bagi teman-teman sekarang masih ngawang, tetapi nanti kalau kalian sudah sering menghadapi pengambilan data, pasti akan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana ragam paradigmanya? Jadi secara bebas, pengertian paradigma adalah cara memandang dunia, tadi disebutkan dengan kacamata merah ya, cara memandang kalian pada data-data, pada kebenaran yang diyakini menjadi dasar teori atau sebuah konsepnya. Ini kutub-kutubnya dari realis menuju relativis, di tengah ada poros. Realis itu kita melihat realitas sebagai sesuatu yang di luar sana, jauh di sana, ataupun dekat dengan kita, sebagai hukum alam yang menunggu untuk kita temukan via objektif. Tetapi relativis, kepercayaan bahwa pengetahuan merupakan realitas sosial, syarat dengan nilai. Nah, inilah subjektif. Jadi mereka itu saling terhubung, tetapi ada poros di tengah-tengahnya. Nah, kutub-kutub inilah yang tadinya objektif itu nomotestis atau kalau subjektifnya ideografis. Kalau realisnya biasanya disebut sebagai metodologi kuantitatif. Ada survei riset metode, ada eksperimen, gitu kan ya. Tapi kalau yang subjektif ini, yang tadi lebih disebutkan di sini, syarat dengan nilai dan hanya jelas dipahami melalui interpretasi individu sosial. Berarti kan apa artinya? Lebih ke, di sini tuh lebih ke wawancara kan. Logikanya gitu. Karena subjek kan. Itu pasti kualitatif. Ada grounded, ada etno, ada netno, macam-macam. Nah, ini perbedaan metodologi kuanti dan kuali. Jika dilihat dari tadi yang pilar 4 tadi ya. Ada ontologi, epistemologi, ada metodologi. Ontologi itu realitanya. Jadi kebenaran bersifat objektif, tunggal. Sementara kalau kualitatif tadi subjek. Beda ya. Kuanti objek, kuali subjek. Jadi tergantung oleh siapa kelompok memaknainya. Karena kembali lagi kalau kualitatif kalian pahami, kalian datang kepada seseorang, kalian wawancarai, jawabannya pasti akan berbeda dengan narasumber berikutnya. Karena bagaimana dia memaknai, bagaimana dia menggunakan kacamatanya melihat kasus-kasus yang kalian angkat. Contoh, saya menanyai si A, melihat bagaimana dia memandang kasus dari yang kemarin Sasetianing itu yang LPDP itu. Jika dia berangkat dari pribadi yang sudah kenyang, saya selalu menyebutkan pribadi sudah kenyang artinya apa? Dia sudah bahagia, dia sudah berkecukupan, dia tidak pernah kesusahan, dia dapat memenuhi semua kebutuhannya. Dia pasti akan memandang bahwa Sasetianing ini adalah pribadi yang abai dengan kebutuhan orang lain atau kebahagiaan orang lain. Karena apa? Ternyata Sasetianing ini dikatakan mampu loh sebenarnya berangkat tanpa beasiswa. Sebenarnya dia tuh anak orang berada loh, tetapi kenapa dia framingnya di sosmed seperti itu? Sehingga dalam kacamata orang yang sudah kenyang ini, dia mempertanyakan simpati, empati terhadap teman-teman yang lain yang sekiranya ternyata gagal dalam LPDP. Tetapi ketika saya mewawancarai oleh seseorang yang crawling dalam society gitu ya, yang sama-sama susah gitu. Dengan tajuk ini berarti kemungkinan besar dia akan menjawab bahwasannya Sasetia ini mungkin NPD karena konstruk yang membangun NPD atau keinginan seperti itu adalah kurangnya kebahagiaan atau ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh Sasetianing. Semisal seperti itu karena akhirnya kita mengetahui bahwasannya banyak kasus-kasus dari yang Sasetianing unggah di medsos yang ternyata itu akhirnya memiliki benang merah gitu loh. Oh, ini kenapa Sasetianing ini bisa akhirnya menimbulkan perilaku yang seperti itu sekarang ini karena dulunya mungkin dia bla 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 gitu. Jadi kan kacamatanya berbeda ya. Nah, kemudian untuk epistemologi ini hubungan, peneliti perlu berinteraksi dengan objek. Kalau yang metode kuantitatif mengambil jarak terhadap objek.
Metodologinya ada deduksi, tapi juga bisa abduksi. Tetapi kalau kualitatif biasanya memang induksi. Gitu ya. Dari kasus ke teori seperti itu. Ini realisnya. Ada kuantitatif, ada mix, ada kualitatif. Tiba-tiba mungkin kalian nyebutin suatu hari nanti ke siapa? Dosen pembimbing kalian. Saya memiliki waktu yang sangat amat banyak, saya mau mix metode aja deh. Silahkan, boleh. Macam-macam gitu ya. Jadi kalau realis ini ada eksperimental, non-eksperimental. Tapi kalau relatifis ada fenomena, ada case study, ada etno, ada grounded, ada historical. Monggo disesuaikan aja. Ini pengenalan metode kualitatif. Ada latar alamiah. Manusia juga sebagai alat. Metode kualitatifnya itu sendiri, analisis datanya secara induktif, penyusunan teorinya substantif yang berasal dari data alami. Jadi nggak ditambah-tambah ya, natural. Kalian kemudian mendeskripsikan data tersebut, kemudian prosesnya lebih penting daripada sebelumnya. Cuma itu doang, tetapi proses dalam mengkajinya itu yang lebih penting. Nah, batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus. Jadi ada batas-batas yang akhirnya kalian mereduksi data yang kalian miliki itu. Jadi kayak mengkurasi sekiranya yang lebih daripada tajuk kalian atau yang overlapping seperti itu. Nah, kriteria khusus ini terkait keabsahan data, betul. Yang ke-10 desain penelitian bersifat sementara dan yang ke-11 hasil penelitian dirundingkan, disepakati bersama oleh responden. Biasanya di akhir survei, begini ya Bu, saya bacakan ulang sekiranya bisa saya simpulkan ini nih. Jadi konfirmasi. Ini jenis tradisi. Ada fenomena, memahami suatu konsep atau fenomena. Grounded itu mengembangkan teori. Case study mengkaji kasus. Deskriptif itu mendeskripsikan suatu berdasarkan kacamata teori tertentu. Jadi mengkaji kasus A dengan pendekatan apa. Dulu ada tugas waktu ketika saya kuliah. Saya mengkaji dari kacamata semiotika, membahas terkait apa? Membahas terkait fasad atau interior dari sebuah desain perpustakaan yang mengangkat tema positivisme. Jadi ada sebuah perpustakaan di era itu, di tahun tersebut hingga saat ini masih menggunakan fasad yang sama atau bentuk bangunan yang sama. Nah, saya mengkaji dengan semiotik seperti itu. Mungkin bisa jadi ide buat teman-teman nantinya. Ada etno, ada historical. Kalau historical itu mendeskripsikan, menginterpretasikan sejarah kejadiannya. Namanya juga histori ya. Nah, kalau etno itu mendeskripsikan, memotret kehidupan kelompok dari budaya tertentu. Ini, fenomenologi memahami suatu konsep, mengembangkan teori, mengkaji kasus, melihat sesuatu berdasarkan kacamata teori. Induksi itu murni, yang ini kurang murni. Apa itu induksi murni? Membangun teori dari fakta lapangan. Tidak boleh membawa teori ke empiri. Jadi, dibangunnya teori itu dari fakta yang kalian dapatkan. Tetapi kalau yang kurang murni, membangun teori dari fakta lapangan dan boleh sedikit membawa teori ke empiri terbatas. Di labelnya gitu. Induksi itu berkerangka, ada abduksi yang membawa teori ke empiri untuk verifikasi. Disamakanlah ya sesuai fakta. Tapi kalau deduksi sendiri, aktif teori ke empiri untuk membantu mendeskripsikan kondisi lapangan. Catatannya untuk penelitian kualitatif perlu penelitian awal, green tour sebelum proposal jadi. Jadi kalau teman-teman sering saya ingatkan, sebelum kalian visit ke tempat pengambilan data, kalian analisis awal, kalian analisis secara cepat, tangkap data-data yang sekiranya bisa kalian terima menjadikan sebuah informasi. Dalami buku-buku yang berkaitan. Terus pilih metodenya.
jenis kualitatif apa yang akan kalian pilih? Kurang lebih seperti itu. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Tetap semangat, bentar lagi buka, jaga kesehatan, dan juga mulai mempelajari metopen, karena waktu itu sangat amat singkat. Tadi saya sempat ketemu tuh kakak-kakak tingkat kelas kalian, mereka juga bingung mau ambil metopen apa, disesuaikan. Kalau mulai dari sekarang kalian cicil, setidaknya tahu, pasti akan kalian jauh lebih mudah. Akan jauh lebih bijak ketika kalian sudah membawa bekal terlebih dahulu di medan perang. Kalian membawa senjata terlebih dahulu, alat-alat untuk bertahan hidup, daripada membawa diri kalian sendiri. Artinya kalian bisa melindungi diri, kalian bisa menolongin orang dengan bekal yang kalian bawa, seperti itu ya. Oke, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Fatia Hasni. Ya, Mbak, mohon maaf sekali tadi saya telat join karena jaringannya jelek sekali, Mbak.